wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwati wa akhwati fid din, azani wa azakumullah. Dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, kita akan kembali lanjutkan kajian kita dari kitab Umdatul Ahkam, masih dalam kitab Taharah, dan kita sudah memasuki bab at-tayammum. Dan kita sudah membacakan hadis yang pertama dari bab ini dan hadis yang ke-43 secara keseluruhan. Menurut penomoran hadis pada kitab yang ada pada saya, dan mungkin kita akan tambahkan penjelasan karena pentingnya hal ini dari hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan, melihat seorang laki-laki yang memisahkan diri, lam yusalli fil qaum, tidak salat berjamaah. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum, apa yang menghalangi untuk salat berjamaah? Faqala, lalu dia menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabatni janabah, saya terkena janabah atau junub, wala ma'a, dan tidak ada air. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik, engkau bisa menggunakan sa'id, yaitu debu, untuk bertayamum, karena sungguhnya hal tersebut bisa mencukupimu. Ada tambahan faedah yang penting kita ambil dari hadis ini, yaitu yang berkaitan dengan bolehnya bertayamum bagi orang yang junub apabila dia tidak mendapati air. Jawazut tayammumi 'anil janabati idza lam yajid ma'an. Wa qad dalla 'ala dzalika al-Qur'anu aidan. Dan ini juga ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Fi qoulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'da taharatil ma', setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bersuci dengan air. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43, wa kuntum madha aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Jika kalian sakit atau berada dalam safar, atau salah seorang dari kalian selesai dari buang air besar, atau kalian menyentuh perempuan, ini yang jadi khilaf, jadi perselisihan pendapat para ulama. Menyentuh perempuan di sini apakah maknanya sekedar menyentuh atau ada makna yang lebih dalam yang diinginkan dari ungkapan ini, yaitu berhubungan suami istri.
yang mengatakan bahwa saya sekedar menyentuh membatalkan wudu, maka memaknai hadis ini, memaknai ayat ini, ya, katalah mastumun nisa itu sekedar menyentuh. Namun bagi yang memaknainya dengan berhubungan suami istri, maka sekedar menyentuh wanita itu tidaklah membatalkan wudu. Kemudian falam tajidu ma'a, kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Teknisnya seperti apa disebutkan di sini, famsahu biwujuhikum wa aydikum, usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Di sini terangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sebab untuk taharah tayamum, bersuci dengan tayamum. Yang pertama, ahaduhuma al-hadatsul asghar, hadas kecil, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bacakan dari surat An-Nisa ayat yang ke-43, au jaa ahadun minkum minal gha'id, atau salah seorang dari kalian selesai dari buang air besar. Ini salah satu pembatal wudu atau salah satu keadaan hadas kecil, yaitu setelah buang air besar. Ini yang disebutkan mewakili al-hadatsul asghar. Wasani, dan sebab yang kedua al-hadatsul akbar, hadas besar, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Menyentuh di sini dimaknai dengan berhubungan suami istri. Wa huwal jima', yaitu jima'. Ini hadas besar. Maka dalam ayat tadi disebutkan hadas kecil dan hadas besar. Ini berdasarkan pendapat yang mengatakan sekedar menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Dan yang dimaksud dengan ayat ini adalah aula mastumun nisa, berhubungan suami istri. Maka auja ahadum minkum minal gha'id, ini mewakili hadas kecil, yaitu buang air besar. Sana ada buang angin, di sana ada buang air kecil. Itu pembatal wudu yang menjadikan seorang itu berhadas kecil. Nah, di sini sebutkan cuma satu, yaitu buang air besar. Kemudian aula mastumun nisa yang dimaknai dengan makna hubungan suami istri, ini mewakili hadas besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'a, dalam kondisi seperti itu kalau tidak mendapatkan air untuk berwudu ataupun untuk mandi, maka gantinya fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Dari sini dikatakan sebagaimana tadi dijelaskan bahwa yang sebab dibolehkannya tayamum itu dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ini sebabnya. Tapi tentunya dengan syarat tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Ya, falam tajidu ma'a. Maka tayamum itu bisa sebagai pengganti wudu, bisa juga sebagai pengganti mandi junub. Ya. Syaratnya tadi
apabila tidak didapati air atau tidak mampu menggunakan air karena sakit dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan teknisnya, caranya tadi, usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian, nanti insya Allah akan dijelaskan pada hadis atau pada penjelasan selanjutnya insya Allah ta'ala. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis tadi, anna tayammuma yujzi'u 'anil ma'i wa yaqumu maqamahu fi kulli syai'in hatta yajidal ma'a. Fa idza wajadahu wajib 'alaihi an yatatahhara bihi. Bahwasanya tayamum itu mencukupi dari air. Dan tayamum bisa menggantikan kedudukan air yang digunakan untuk berwudu ataupun untuk mandi janabah. Fi kulli syai', dalam segala sesuatu yang merupakan ibadah yang syaratnya adalah bersuci. Ya. Dalam segala sesuatu, mau sholat, mau baca Quran dan lain sebagainya. Hatta yajidal ma'a, sampai dia mendapati air. Jika dia mendapati air, maka wajib atasnya untuk bersuci dengan air. Kemudian selanjutnya faedah lainnya yang disebutkan di sini, yusrus syariatil islamiyah haitsu jaza inda adamil ma'i an yatayammama wa yusalli hatta yajidal ma'a wa la yu'idus shalah. Kemudahan syariat Islam. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Dan agama Islam atau syariat Islam yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidaklah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan sesuai dengan batas kemampuan manusia yang standar. Jadi syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti sesuai dengan kemampuan manusia. Kalau syariat itu diberlakukan secara umum bagi orang-orang yang sudah sampai pada umur baligh, diwajibkannya menjalankan syariat Islam, maka penetapan syariat tersebut sesuai dengan kemampuan umumnya manusia. Seperti salat, berdiri, ruku, sujud, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan standar kemampuan manusia. Dan apabila ada manusia-manusia yang memiliki kemampuan di bawah standar umumnya manusia, maka Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah, berikan keringanan. Shalli qa'iman fa idza lam tastati' fa qa'idan. Wa illam tastati' fa 'ala jambin. Salatlah berdiri. Jika engkau tidak mampu maka duduk. Jika engkau tidak mampu maka berbaring. Ini ketika seorang itu kemampuannya dalam melakukan sholat itu di bawah standar umumnya manusia. Karena pada umumnya manusia itu mampu berdiri. Umumnya manusia. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu atau dalam sebagian orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cacat, penyakit dan lain sebagainya, dia tidak mampu berdiri, diberikan rukhsah. Diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat Islam. Jika suatu syariat itu
Ya. Tidak diberlakukan kepada semua orang, namun disyaratkan kemampuan pada hal-hal tertentu seperti misalnya zakat. Ini tidak diwajibkan kepada semua orang kecuali yang memenuhi syarat, yang dia memiliki harta mencapai nisab dan harta itu sudah berlalu padanya selama 1 tahun atau haul. Ini baru disyaratkan kemampuan. Haji juga begitu, umrah juga begitu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana, bagi orang yang mampu. Tidak diwajibkan secara umum, tapi khusus bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Inilah kemudahan syariat Islam, bahwasanya taklif meskipun namanya pembebanan syariat, namun pembebanan tersebut sesuai dengan standar kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Sehingga manusia mampu melaksanakan hal tersebut. Ini baik dalam hukum Allah Subhanahu wa taala secara kauni maupun hukum Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Hukum Allah ada 2. Hukum Allah Subhanahu wa taala secara kauni dan hukum Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Allah Al-Hakim. Mana Al-Hakim apa? Mana Al-Hakim? Mana Allah Al-Hakim? Akhwan, mana Al-Hakim? Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Akhwat, apa makna Al-Hakim? Mananya apa? Yang maha bijaksana. Ini yang sering kita artikan ya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, Al-Hakim itu maknanya dzul hukmi wal hikmah. Al-Hakim maknanya apa? Dzul hukmi wal hikmah. Yang memiliki hukum dan al-hikmah, yang memiliki hikmah. Jadi bukan cuma bijaksana saja, tapi yang berkaitan dengan hukum juga. Meskipun ujung-ujungnya memang al-hikmah. Baik, kita terangkan terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, yang maknanya dzul hukmi wal hikmah, yang memiliki hukum dan hikmah. Hukum Allah Subhanahu wa taala ada 2. Tadi saya sebutkan apa hukum Allah yang ada 2? Hukum Allah ada 2. Yang pertama tadi apa? Hukum Allah kauni, yang berlaku di alam semesta ini. Kehidupan, kematian, sehat, sakit, kenikmatan, kesenangan, musibah, bencana, dan seterusnya.
Itu hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di alam semesta ini. Kemudian hukum Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Islam ini. Dan tadi kita katakan bahwasanya syariat Islam ini mudah, ad-dinu yusr. Agama ini mudah. Dan tadi kita katakan bahwasanya syariat Islam ini mesti sesuai dengan batas kemampuan manusia. Dan kita tambahkan begitu juga dengan hukum Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya menguji manusia dengan musibah, dengan berbagai macam cobaan, maka kita katakan apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak membebani syariat Islam ini kepada manusia, kepada kaum muslimin kecuali sesuai dengan kemampuannya, begitu juga berkaitan dengan cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia, maka itu sesuai dengan kemampuan manusia. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya. Maka jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kesulitan, ketika mendapatkan musibah, oh saya nggak mampu ini menjalankannya, saya tidak mampu menghadapinya, mendingan mati aja. Apa? Mau nanya? Ini suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Ya. Bisa dia suudzon karena kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia yang punya mental yang lemah. Ya, kalau bahasa sekarang cemen. Ya. Hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Tajri riyahu bima la tastahi sufun. Kapal itu kadang berlayar tidak sesuai dengan arah angin. Ya. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudriku. Tidak setiap yang diangan-angankan oleh seseorang itu dia pasti mendapatkannya. Sebagaimana kapal yang pakai layar di lautan itu kadang-kadang tidak searah dengan arah angin. Ya. Dimanapun itu, ya. Ada orang yang menganggap bahwasanya hidup dengan kekayaan, hidup dengan bergelimangan harta itu akan mendatangkan kebahagiaan. Ternyata banyak orang-orang yang kaya bunuh diri. Banyak orang-orang kaya yang stres. Banyak orang-orang kaya yang mencari ketenangan, kebahagiaan dengan perkara-perkara yang memabukkan.
menjadikannya sebagai pelarian dari berbagai masalah yang dia hadapinya. Ternyata kekayaan, harta yang banyak itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Nah, itulah angan-angan manusia. Asumsi yang salah terkait dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan berarti tanpa masalah, bukan. Orang bisa berbahagia dengan masalah yang ada jika dia benar dalam menghadapinya. Jadi kan tadi, kalau kita mempunyai sikap optimisme ketika menghadapi masalah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar cepat atau lambat, maka dia akan menghadapi kehidupan ini yang penuh dengan masalah dengan tenang. Dia yakin bahwasanya Allah tidak membebani dirinya kecuali dia mampu menghadapinya. Hanya saja memang kadang-kadang seorang ketika mendapatkan kesulitan, ini karena dia mendapati sesuatu yang bukan kebiasaan dirinya. Dia biasa dengan hal-hal yang enak. Dia biasa merasakan hal-hal yang standar dalam kehidupan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ketidakenakan di dalam hidupnya. Atau sesuatu yang di bawah standar yang biasa dia lakukan. Inilah sesuatu yang dianggap sebagai masalah. Sesuatu yang dianggap sebagai problem, sesuatu yang dianggap sebagai suatu kesulitan. Maka dalam hal ini tinggal apa yang perlu dilakukan? Membiasakan diri. Membiasakan diri. Kalau biasanya kita hidup standar, kemudian ada suatu ketika, suatu momen kita tidak hidup dalam kondisi yang standar. Biasa hidup kita di dalam suatu keadaan yang enak, yang nikmat, yang nyaman. Kita berada di dalam zona yang nyaman, zona yang aman. Ada suatu ketika, suatu momen, suatu waktu kita hidup dalam keadaan di bawah standar, tidak enak, tidak nyaman. Pertama kali kaget. Dan inilah yang namanya kesabaran. As-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu ketika benturan pertama kali. Yang diperlukan apa? Membiasakan diri ini. Ini pertama kali, ya memang nggak biasa. Tapi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali akan terbiasa hal-hal yang di bawah standar yang kita biasa lakukan, yang sebelumnya tidak biasa kita rasakan. Artinya apa? Sebenarnya kita mampu. Hanya saja tadi kita tidak terbiasa, maka perlu membiasakan diri menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup ini. Perlu membiasakan diri. Ini pentingnya pendidikan mental. Karena kecerdasan itu sebagaimana saya sudah sampaikan bukan kecerdasan intelektual saja. Kecerdasan spiritual, kecerdasan moral, kecerdasan mental, emosional. Ini penting. Kecerdasan-kecerdasan itu
Itu enggak, teorinya dipelajari lah. Tapi orang bisa cerdas dalam masalah itu dengan apa? Dengan menghadapinya secara nyata dalam kehidupan. Bisa menghadapinya. Itu enggak dipelajari itu di kelas. Hal-hal yang seperti itu dipelajarinya di mana? Di dunia nyata. Ketika banyak hal-hal yang kita hadapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Kalau kita punya pola pikir tentang hal ini, dengan baik kita memahaminya dan kita berusaha mempraktekannya, maka masalah-masalah yang kita hadapi itu kita akan jadikan suatu pelajaran yang berharga buat kita dalam menghadapi kehidupan ke depannya yang akan lebih kompleks lagi permasalahannya. Tanya orang-orang tua kalian, ya, kalian mungkin permasalahannya masih seputar belajar, pertemanan, ya, dan lain sebagainya. Itu masalah-masalah yang kalian hadapi. Tapi ya, orang tua semakin dia berumur, maka permasalahan-permasalahan yang dia hadapi itu semakin banyak. Dan seorang itu semakin berumur, semakin bijaksana dia. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur berapa? Hah? Umur berapa? Umur berapa Nabi diangkat jadi seorang Nabi dan Rasul? Hah? Umur 40. Umur 40 itu menurut penelitian seorang itu sudah mencapai kematangan berpikir. Secara penelitian, ya, sudah mencapai puncak kedewasaan dia. Itu umur 40. Ya. Nah, kalian ini lagi belanja masalah ini. Masalah-masalah yang kalian hadapi, kalian nanti kumpulkan terus bertambahnya hari, kalian akan menambah lagi masalah, menambah masalah ini. Ini akan menjadi pelajaran bagi kalian jika kalian menghadapinya dengan benar. Akan menjadi pelajaran yang berharga. Oh, ketika dapat masalah dengan teman seperti ini, ternyata kita salah dalam menghadapinya, ya, akhirnya jadi pelajaran ke depannya. Ketika lagi ketemu masalah yang sama, kita tidak menghadapinya dengan cara yang sama, karena itu adalah cara yang salah. Kita ambil cara yang lain. Nah, begitu seterusnya dalam kehidupan ini. Kita belajar dari berbagai macam masalah dan kesalahan dalam menyelesaikan masalah. Kita belajar. Kita belajar dalam kehidupan ini dengan berbagai masalah. Dan kita belajar dengan berbagai kesalahan dalam menghadapi masalah, sehingga kita tahu cara yang benar agar kita bisa keluar dari suatu masalah, suatu permasalahan dengan baik, dengan benar. Nah, ini jauh ya pembicaranya ke sana. Baik. Ini kemudahan syariat Islam di mana tadi lupa berbicara tentang hikmah ya. Dzul hukmi wal hikmah.
Tadi kalau hukum itu ada dua macam, hukum secara qauli dan hukum secara syar'i. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, hikmah juga ada dua macam. Ya, hikmah ada dua macam. Hikmah itu wad'u syai' mawdi'ahu al-la'iq. Hikmah itu maknanya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Itu hikmah. Meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Atau ini makna lain daripada kata adil. Adil. Wad'u syai' mawdi'ah, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Maka jangan jadi orang yang nggak punya hikmah, atau nggak adil, atau nggak zalim ketika antum buang sampah sembarangan. Nah, ini santri. Kalau meletakkan sampah sembarangan itu berarti perbuatan tidak hikmah, perbuatan zalim. Kalau ada sampah, munculkan kesadaran antum, ambil sampah tersebut, letakkan pada tempatnya. Ini jantung jadi orang hikmah, orang yang bijaksana. Kenapa? Karena antum meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itu hikmah. Apa makna hikmah? Wad'u syai' mawdi'ahu al-la'iq, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang layak. Haitsu la yaqulul aqlu laitahu la yudha'una. Nanda, Ustaz antum siapa di situ? Nah. Meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya yang layak. Haitsu la yaqulul aqlu laitahu la yudha'una. Di mana akal lagi nggak berkata, seandainya nggak ditaruh di sini. Ya. Kalau sudah kata akal kita mengatakan, ini seandainya ya, baiknya nggak ditaruh di sini. Itu menunjukkan apa? Akal itu nggak menerima penempatan itu di situ, nggak menerima. Berarti apa? Nggak ditempatkan sesuai dengan tempatnya yang layak. Berarti itu apa? Nggak hikmah. Ada antum yang mengatakan, oh seandainya hidung itu taruh di kepala, ada? Hah? Ada nggak yang mengatakan begitu? Utang suatu, coba aja hidung itu taruh di pipi. Gitu. Artinya apa? Allah menciptakan hidung di wajah kita ini, posisinya di tengah telinga, ini hikmah. Begitu juga kita nggak ada yang mengatakan seandainya mulut kita taruh di jidat ya. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan mulut kita sesuai dengan tempatnya, itu hikmah. Itu hikmah. Ini berkaitan dengan ciptaan Allah, hukum Allah Subhanahu wa taala secara qauli. Begitu juga dengan hukum Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Ya. Allah Subhanahu wa taala menempatkannya sesuai dengan tempatnya yang layak. Nah, hikmah ini ada dua. Hikmah ini ada dua. Wad'u syai' ala wajh hadzal wajhi, meletakkan sesuatu sesuai dengan yang tampak padanya. Ini hikmah. Kemudian yang kedua, ghayah atau samrah, tujuan atau hasil dari meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya tersebut. Jadi hikmah itu ada dua. Kenapa manusia berjalan dengan dua kakinya? Kenapa manusia tidak dijadikan berjalan seperti binatang yang memiliki kaki empat? Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan bentuk seperti itu. Itu adalah hikmah. Begitu juga dengan hukum syariat.
Salat misalnya, salat Allah syariatkan, Allah tetapkan salat itu mulai berdiri, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian berdiri lagi sampai dengan salam. Itu hikmah. Meletakkan sesuatu sesuai dengan keadaannya. Itu hikmah. Itu jenis pertama. Yang kedua, jenis daripada hikmah adalah gayanya, tujuannya, tamarahnya, hasilnya. Apa hikmah dari antum melaksanakan sholat? Apa hikmah? Apa buah yang dipetik dari sholat kita yang kita kerjakan 5 waktu sehari? Apa hikmahnya? Hah? Apa hikmahnya? Hah? Apa hikmahnya? Takfirul khataya, menghapuskan dosa. Itu hikmahnya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Itu hikmahnya. Jadi semua hukum Allah Subhanahu wa taala dari awalnya, dari bentuknya, baik hukum Allah secara kauni ataupun hukum Allah Subhanahu wa taala secara syar'i, dan hasilnya, tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum tersebut semuanya penuh dengan hikmah. Baik. Kita lanjutkan terkait dengan kemudahan syariat Islam. Haitsu jaza 'inda 'adamil ma' an yatayammama wa yusalliya hatta yajidal ma'a wa la yu'idu as-shalah. Di mana Allah Subhanahu wa taala membolehkan ketika keadaan tidak ada air untuk bertayamum dan melaksanakan sholat sampai dia mendapati air. Wala yu'idu as-shalah, dan dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Jadi ketika seorang sudah coba-coba cari air, wah ternyata airnya nggak ada, dia mau melaksanakan sholat zuhur misalnya, lalu dia bertayamum. Kemudian setelah bertayamum dia sholat. Ya, setelah bertayamum dia sholat. Setelah sholat selesai dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sebelah kanan, ke sebelah kirinya juga, assalamualaikum warahmatullahi. Dia keluar dari tempat sholatnya, dia dapati air. Ternyata ada air. Dia perlu mengulangi sholatnya nggak? Hah? Perlu nggak mengulang sholatnya? Hah? Perlu nggak? Adam? Perlu mengulangi sholatnya nggak? Hah? Perlu nggak? Apa pertanyaannya tadi? Hah? Pertanyaannya apa? Apa Anda? Hah? Apa tadi? Apa Fadil? Apa pertanyaannya tadi? Ada perlu nggak mengulangi sholat? Kalau jawabnya tidak perlu.
Kenapa? Karena dia mendapati air setelah dia sholat dengan tayamum. Nah, ketika sholat, ya, dia nyari-nyari air, nggak ada sebelum sholat. Dia bertayamum pas sholat, ya, ada air. Tukang air lewat, jualan air, air, air. Atau orang di luar ngomong airnya lah, yang tadinya mati. Gitu. Dan gak ada air di rumahnya. Atau turun hujan. Pertanyaannya, perlu diulang nggak sholatnya? Nah, lagi sholat, lagi sholat. Tadi kalau tadi sudah selesai sholat, ini lagi sholat. Ya, sebelum sholat dia udah cari-cari air gak dapat. Akhirnya dia tayamum, kemudian sholat. Pas sholat, ya, pas sholat, ya, airnya ada. Ya, yang tadi sebelumnya airnya mati, kemudian teriak orang di luar, air nyala, air nyala. Itu ada orang yang jualan air, air, bawa gerobak dia. Atau turun hujan, apa yang dia harus lakukan? Lanjutkan sholat, atau dia batalkan sholatnya? Kalau dia ulang sholatnya, apa yang dia harus lakukan? Akhwat, apa yang harus dia lakukan? Hah? Hah? Kenapa? Sholatnya lah. Lanjut. Sudah apa yang sudah belajar bab tayamum? Hah? Apa pembatal tayamum itu apa? Hah? Pembatal tayamum apa? Pembatal tayamum, pembatal wudu. Pertama. Pembatal tayamum, pembatal wudu. Tambahannya apa? Adanya air. Berarti apa? Ketika dia sholat dengan tayamum ada air. Berarti apa? Tayamumnya batal. Iya kan, karena pembatal tayamum apa? Wujudul ma. Kalau sebabnya dia nggak berwudu, dia sebabnya dia tayamum itu ada karena nggak ada air, maka ketika ada air batal tayamumnya dia. Maka ketika batal tayamum dia, batal juga sholatnya. Maka dia batalkan sholatnya, dia idza wujidal ma'u batalat tayammum. Itu kaidahnya. Apabila ada air, batallah tayammum. Nah, orang lagi sholat dengan tayammum, batal tayammum, batal juga sholatnya. Dia batalkan sholatnya, dia. Nah, paham? Kalau misalnya tadi kondisi sebelumnya, ketika selesai sholat, baru dia mendapatkan air. Ini nggak masalah, tidak mempengaruhi sholatnya yang sudah dia kerjakan. Itu seperti halnya orang setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, ya, assalamualaikum warahmatullahi, dia kentut. Itu sama seperti itu. Ya. Habis selesai sholat dia kentut, batal wudunya. Tapi batal nggak sholatnya? Nggak batal. Begitu juga orang yang sholat dengan tayamum.
Salatnya sah dengan tayamum dia. Kondisinya dia mendapat air setelah salat, ya dia mau boleh bertayamum lagi kalau dia mau salat karena sudah batal tayamumnya. Nah. Kemudian yang selanjutnya, ya, perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, inayatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi ashabihi wa tafaqudihi li ahwalihim, dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecek, ya, memperhatikan keadaan-keadaan mereka. Haitsu sa'ala hadzal rajula an adami salatihi ma'al qaum, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang ini, kenapa dia tidak salat berjamaah. Tsumma lamma hadarul ma'u a'tahu ina'an minhu, kemudian ketika air itu ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya seember, ya, air. Wa qala idhhab abrihu alaik, ya, pergilah dan tuangkanlah air ini kepada dirimu, disuruh mandi. Ini dalam hadis yang lainnya. Kemudian faedah selanjutnya, jawazu tayammumi bi kulli ma tasa'ada ala wajhil ardi min ramin aw turabin aw ghairiha. Ini berkaitan dengan mana sa'id. Mana sa'id itu apakah debu atau yang selainnya? Ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya mana sa'id itu adalah turab, tanah atau debu. Maka tidak boleh bertayamum kecuali dengan debu, dengan tanah. Nah, ada debu-debu yang atau tanah-tanah pasir itu yang dijual, ya, yang bisa dipakai atau dibawa kemana-mana ketika safar. Ketika nggak dapat air, kecuali khususnya di negara-negara Arab. Kalau kita mah berlimpah air kita. Saya negara-negara Arab ketika safar yang panjang dan dia melewati, ya, gunung Sahara, ya, atau padang pasir yang susah didapatkan air di situ, di daerah-daerah itu. Nah, dia bawa, ada yang seperti itu. Nah, ini sebagian pendapat. Namun pendapat yang lainnya yang disebut dengan sa'id, perhatikan nih, yang disebut dengan sa'id sebagaimana diterangkan di sini, ya, itu nggak mesti tanah, nggak mesti debu, yang dinamakan dengan sa'id. Sini katakan jawazut tayammum, dibolehkan tayamum dengan semua yang tasa'ada ala wajhil ardh. Apa mana sa'ida yas'ad? Apa mana? Naik. Sa'idal mimbar, naik ke mimbar. Maka setiap apa yang di atas muka bumi ini berupa rommel, pasir, atau tanah, atau yang selain keduanya, itu boleh digunakan sebagai media untuk tayamum. Ya, masih pasir, gak masih tanah. Walau lam yakun fihi gubar, meskipun gak ada debu pada tempat itu, yang penting dia ada di atas muka bumi. Karena makna sa'id itu adalah kullu ma sa'ida 'alal mimbar ala wajhil ard, atau kullu ma tasa'ada 'ala wajhil ard. Setiap yang naik, setiap yang berada di atas permukaan bumi. Itu makna sa'id. Maka boleh dengan pasir dan boleh, ya, dengan yang selainnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau saja seandainya muka bumi ini batu semuanya, nggak ada tanahnya, nggak ada pasirnya, maka boleh bertayamum dengan itu. Ini pendapat para ulama yang lainnya
yang mengatakan bahwasanya sa'id itu nggak mesti tanah, nggak mesti debu, nggak mesti pasir. Boleh yang selainnya. Walau lam yakun fihi gubar. Meskipun ya tidak ada gubar, debu ya di atasnya. Wa hadza mabniun ala anna sa'ida al-madhkura fil ayah. Nah, ini dibangun di atas ya bahwasanya di atas dasar bahwasanya as-sa'id al-madhkur, kata sa'id yang disebutkan fil ayat di dalam ayat wa haditsil bab, dan hadis bab ini muradun bihi wajhul ard, yang dimaksudkan dengannya adalah permukaan bumi ya. Jadi sa'id itu menurut sebagian ulama bukan cuma tanah, debu ataupun pasir, tapi wajhul ard, permukaan bumi itu maknanya adalah sa'id ya. Kullu ma sa'ida ala wajhil ard atau kullu ma tasa'ada ala wajhil ard, setiap yang berada di atas muka bumi itu maknanya adalah sa'id. Wa amma istiratul ghubari fa huwa dha'ifun. Adapun disyaratkan ya harus adanya debu, maka ini adalah pendapat yang lemah. Wallahu ta'ala a'lam. Di antara hadis yang menunjukkan hal ini ya, hadis yang menunjukkan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika dalam kondisi junub atau dalam keadaan berhadas. Lalu ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan menemui beliau dan mengucapkan salam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan salam sampai beliau mendatangi tembok. Kemudian beliau bertayamum dengan tembok, ya, bertayamum dengan tembok. Baru setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salamnya, dan Rasulullah menjelaskan bahwasanya dia tidak suka berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak suci, tidak bertaharah ya. Ini menunjukkan bahwasanya salam itu adalah zikir, maka jangan main-main dengan ucapan salam. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya ya sa'id itu ya maknanya adalah wajhul ard, apa yang ada di permukaan bumi ini, bukan hanya sebatas tanah aja dan tidak harus disyaratkan adanya debu ataupun tanah. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau enggak saya tanya nih yang bercanda-canda, yang enggak perhatian. Ayo tanya. Hah? Saya tanyakan? Kalau enggak saya tanya nih. Siap-siap jawab. Kalau enggak jawab saya setrap. Karena apa? Karena enggak perhatian kajian. Ayo Panjar. Apa makna sa'id? Nggak usah lihat ke orang lain, lihat saya. Yang nanya bukan Fadil, bukan teman antum. Nggak usah nanya, nggak usah ngomong ke yang lain. Lihat ke saya sini. Nggak usah nyari wangsit. Apa aja? Hah? Hah? Berarti nggak perhatian kan? Kayak catat kan antum. Berdiri. Ini paham. Apa makna Said Wes? Ini bercanda-bercanda nih Wes. Hah? Apa makna Said?
Nah, wes. Tadi mana Said yang jelaskan apa? Hah? Apa mana Said tadi? Hum. Fauzan. Fauzan nih, dia nggak bercanda. Anteng dia. Ambil merem. Apa mana Said? Hah? Hah? Apa? Tanah atau lembu? Mana yang lainnya? Nah, sama tadi, tanah, lembu, pasir. Apa mana yang lain? Ya, ya Fauzan. Hum. Ibrahim. Itu wara antakum. Mana Said? Hah? Enggak kedengeran. Ala apa? Ala wajhil apa ala wajhil hal? Hah? Yang pertama apa tadi mananya? Apa mana yang pertama dari Said? Kullu masa tidak ala wajhil hal. Yang lain mana yang lain tadi apa? Hah? Enggak, yang pertama tadi mananya apa? Kullu masa tidak ala wajhil hal. Taib. Yang kedua, pendapat yang lainnya. Setiap yang ada di atas muka bumi itu adalah Said. Yang selanjutnya yang kedua apa? Hah? Mananya apa? Turab. Itu dua makna yang jadi perselisihan para ulama. Yang membatasi hanya pasir, lembu, tanah. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang lebih umum lagi. Setiap yang berada di atas permukaan bumi, baik dia itu berupa tanah, batu ataupun yang selainnya, dan tidak disyaratkan harus adanya debu atau pasir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.